Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Jana, NPM 2022-1090, mata kuliah Manajemen Investasi Portofolio. Adapun beberapa teori beserta ciri, tujuan, dan rumus. Yang pertama, teori efisiensi pasar adalah konsep dalam ekonomi keuangan yang menggambarkan pasar keuangan di mana aset-aset diperdagangkan, mencerminkan semua informasi yang tersedia dan benar dan segera. Ini berarti bahwa aset mencerminkan semua informasi untuk menghasilkan lebih atau administrasi. Ciri-ciri teori efisiensi pasar: yang pertama, informasi yang tepat dan yang segera. Pasar efisiensi menginformasikan bahwa informasi yang tepat, relevan, tersedia kepada semua peserta pasar segera setelah informasi tersebut menjadi publik. Aset-aset mencerminkan nilai nutrisi, nilai harga aset mencerminkan nilai sebenarnya dan tidak mungkin mengidentifikasi aset atau overvalued atau overvalued. Tidak ada peluang. Kondisi pasar efisien berarti bahwa peluang asetnya atau manfaat perbedaan dan harga atau sangat singkat. Adapun tujuan utama dari teori efisiensi pasar adalah untuk menjelaskan bagaimana harga aset mencerminkan informasi kepada investor berlaku dalam lingkungan pasar yang efisien. Rumus dalam teori efisiensi pasar itu sebenarnya tidak ada rumus khususnya teori efisien, namun dalam teori ekonomi dan efisien digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pasar, harga, atau model. Yang kedua, teori modern portofolio Markowitz dikembangkan oleh Markowitz pada tahun 1952 dan menerapkan dasar teori modern. Teori ini memiliki beberapa ciri, tujuan, rumus, dan hal-hal yang dianggap penting. Ciri-cirinya adalah pentingnya diversifikasi dalam menginvestasi untuk menyebarkan dana dalam investasi beberapa aset atau sekuritas untuk mengurangi risiko. Pengukuran risiko dan imbalan hasil. Teori ini membutuhkan imbal atau pola integritas atau retail portofolio investasi, bukan sekuritas jual. Hubungan antara risiko dan imbal hasil. Teori dan imbal hasil investasi yang lebih berisiko memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Mengimbangkan hasil dan risiko adapun tujuannya, modern portofolio mengoptimalkan imbalan hasil dan tujuan utamanya adalah rekomendasi investasi yang memberikan imbalan hasil tertinggi pada integritas tertentu. Mengurangi risiko. Teori ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko keseluruhan melalui verifikasi dan adapun rumus teori portofolio yaitu portofolio efisien adalah portofolio investasi yang memberikan tingkat imbal hasil tertinggi untuk tingkat risiko tertentu. Untuk mencapainya, kita menggunakan rumus self ratio atau imbal hasil portofolio dikurangkan imbal hasil. Imbal hasil adalah prospek teori modal yang menggambarkan bagaimana manusia cenderung lebih terhadap kegiatan terhadap keuntungan. Overconfidence mewakili kecenderungan manusia untuk terlalu percaya diri dalam pengambilan keputusan dalam financial ending behavior, konsep yang menjelaskan bahwa orang cenderung mengikuti keinginan tindakan mayoritas dalam pasarnya. Dibagi risiko portofolio dan
Kurva efisien Markowitz ini merupakan grafik yang menggambarkan berbagai kombinasi portofolio efisien yang dapat dibentuk dengan aset-aset yang berbeda. Yang ketiga, teori behavioral finance. Dari ini adalah pendekatan dalam ilmu keuangan yang mengkaji bagaimana faktor psikologi dan perilaku manusia yang mempengaruhi keputusan finansial. Ciri-ciri dari teori ini adalah faktor emosional, memahami bagaimana emosi seperti ketakutan, investasi, dan perilaku masyarakat yang mempertimbangkan, dan dampak perilaku kolektif dan sentimen pasar pada harga aset dan keterbatasan rasionalitas. Keterbatasan membahas keterbatasan keputusan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman terhadap perilaku instrumen pasar, seharusnya mengidentifikasi perilaku rasional yang dapat mempengaruhi pasar, meningkatkan strategi investasi dengan memperhitungkan aspek psikologis. Rumus dalam teori ini, finance tidak begitu kaku seperti keuangan konvensional, namun terdapat beberapa konsep penting, seperti yaitu prospek teori modal yang menggambarkan bagaimana manusia cenderung lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan, dan overconfidence biar mewakili kecenderungan manusia untuk terlalu percaya diri dalam mengambil keputusan finansial. Adapun ending behavior konsep yang mengikuti tindakan mayoritas dalam pasar. 4. Teori nilai investasi. Teori ini adalah keuntungan konseptual yang digunakan untuk menilai proyek atau investasi. Adapun ciri-ciri teori investasi ini adalah menggunakan konsep nilai waktu uang. Teori nilai investasi yang mempertimbangkan bahwa nilai berubah sehingga harus diperhitungkan faktor ini dan memiliki tujuan untuk mengukur keuntungan. Teori ini digunakan untuk menilai apakah investasi akan menghasilkan keuntungan atau tidak, dan menggunakan data dan finansial. Terlibatkan penggunaan data keuangan, arus kas, masa depan, dan diskonto dalam perhitungannya. Adapun tujuan teori investasi yaitu menilai probabilitas dari dunia investasi, digunakan untuk menentukan sejauh mana proyek atau aset yang mengkaji keuntungan dan membandingkan alternatif investasi, digunakan untuk memiliki di antara beberapa pilihan investasi yang mungkin, dan mengukur risiko, membantu dan menilai risiko yang terkait dengan investasi dan bagaimana risiko tersebut mengaruhi pengembalian yang diharapkan. Rumus yang digunakan dalam teori penilaian investasi adalah nilai sekarang atau present value DV sama dengan FBI atau tambah N pangkat N nilai masa depan, atau future U FI sama dengan FBI 1 tambah R pangkat N periode pengembalian investasi pada period. Net present value NPR internal rate of return 1 RR probabilitas investasi profitability index. Teori dividen. Adapun ciri-ciri dividen adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana perusahaan harus memutuskan pembagian dividen kepada pemegang saham dan seberapa besar bagian dari laba yang harus dibagikan. Tujuan utama teori dividen adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan untuk memutuskan dividen yang tepat. Rumus dalam kontekstan dividen tidak ada rumus, namun beberapa model Gordon residual rate hidden digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dividen. Teori keagenan merupakan pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan, adapun termasuk
Hubungan ini dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Ciri-ciri teorinya keagenan adalah kerangka kerja yang mengkaji antara penggunaan saham, manajemen antara agen dalam perusahaan, dan bagaimana konflik kepentingan diatasi. Tujuan utama dalam teori keagenan adalah untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan saham dan produk. Dalam teori keagenan, teori ini tidak ada rumus khusus, tapi dalam konsep seperti pemantauan insentif dan tindakan kontrol digunakan untuk memahami untuk mengatasi konflik keagenan. Kedua teori ini penting dalam pengelolaan perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham, serta memahami konsep konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Teori yang ketujuh, teori reksadana. Dalam dunia ekonomi pastinya sudah tidak asing apa yang dimaksud dengan reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek value oleh manajer investasi. Ciri-ciri teori reksadana. Investasi kolektif. Reksadana mengumpulkan dana dari sejumlah investor dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Manajemen profesional. Dana diinvestasikan dan dikelola oleh manajer investasi profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola portofolio. Diversifikasi. Reksadana dapat memiliki portofolio yang terverifikasi dengan berbagai instrumen, mengurangi investasi likuiditas. Investor dapat membeli atau menjual reksadana dengan mudah karena umumnya memiliki likuiditas dengan baik. Penilaian harian nilai investasi dihitung setiap hari, memungkinkan investor melacak kinerja investasi mereka. Adapun tujuan reksadana, yang pertama, proses jangka panjang. Reksadana cocok untuk investor jangka panjang dan memaksimalkan potensi pertumbuhan kekayaan. Diverifikasi memberikan diverifikasi portofolio sehingga mengurangi risiko. Kemudahan aspek memberikan akses kepada investor dengan modal terbatas untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan. Rumus dalam teori ini reaktiva bersih atau NAB reksadana. NAB nilai sama dengan nilai total aset dikurang biaya dan liabilitas dibagi jumlah unit nilai total aset dikurang biaya dan liabilitas dibagi jumlah unit. Teori arbitrage pricing. Teori ini adalah pendekatan dalam keuangan digunakan untuk menentukan nilai aset atau sekuritas dengan memanfaatkan peluang arbitrage. Adapun ciri-ciri arbitrage pricing berfokus pada mencari perbedaan harga di antara aset atau sekuritas yang seharusnya memiliki nilai yang sama. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa jika ada perbedaan harga, para investor akan berusaha untuk memanfaatkannya untuk mendapatkannya keuntungan tanpa risiko. Tujuan utama teori arbitrage pricing adalah untuk menentukan harga yang benar atau adil untuk aset atas sekuritas berdasarkan asumsi bahwa peluang arbitrage akan menyelaraskan harga-harga ini. Rumus dasar teori arbitrage adalah P aset dibagi sekuritas sama dengan F1 dibagi 1 tambah R ditambah CF2 dibagi 1 tambah R pangkat 2 tambah CFN dibagi 1 tambah R pangkat N, di mana Z atau aset atau sekuritas adalah nilai aset atau sekuritas, dan selanjutnya CF1 CF2 CFN
adalah ekspektasi arus kas masa depan yang diharapkan dari aset atau sekuritas, dan R adalah tingkat diskonto yang digunakan untuk menghasilkan nilai sekarang dari arus kas tersebut. Sekian dari video saya. Jika ada pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.